warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa amarana fihi bil ibadati linailil maghfirati min rabbil ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa rasul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil ba'thi wal nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini, hari keempat daripada bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baitun min buyutillah, yaitu Masjid Nurul Yaqin, yang alhamdulillah pengurus DKM-nya mengajak kita untuk setiap paginya itu kita bertadabbur, bermuhasabah setelah kita membaca dan juga setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk di dalam doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahin umatku pada pagi harinya. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah terima salat kita, Allah terima tilawah Quran kita dan seluruh amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat hafizakumullah. Hakikat puasa itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengendalikan kita punya jiwa dan raga, yaitu secara zahirian wa batinian, secara zahir dan batin kita. Makanya alhamdulillah kita hidup di sebuah negara, meskipun bukan negara Islam. Kita hidup di sebuah daerah di kota Jakarta ini yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Saban bulan Ramadan kita masih merasakan bi'ah yang Allah redain kepada kita. Dan masjid-masjid semuanya sedang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya nggak ada istilah kata saingan antara masjid. Di Masjid Nurul Yaqin ngadain tausiah ba'da subuh. Yang kita dengar masjid mana ini? At-Taisir. Belum sebelah sana Masjid Nurul Hidayah ada lagi. Nggak ada yang namanya saingan, semuanya apa? Fastabiqul khairat, lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ini bersyukur kepada Allah tinggal di Jakarta Ramadan kayak begini, alhamdulillah. Pagi-pagi kita udah banyak sarana untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nggak kita temukan di bulan-bulan lainnya. Ya kali di bulan lain ada tausiah saban pagi, ya. Ini alhamdulillah masih banyak kita sholat subuh, meskipun pas keluar rumah tadi rintik-rintik hujan tidak menghalangi langkah kita ke tempat
tempat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, Allah pilih kita daripada umatnya, daripada hambanya, daripada umat Sayyidina Rasul, untuk bisa beriktikaf dan duduk bersama bersilaturahim di masjid ini. Puasa mengendalikan kita dan merawat diri kita zahirian wa batinian. Apa maksudnya? Ayo, kalau kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abul Laith As-Samarqandi mengutip sebuah ucapan dari seorang alim yang bernama Sayyiduna Abdullah Al-Amtaqi radhiyallahu anhu, bahwasanya dalam tubuh kita ini ada dua bagian, zahir dan batin. Zahirnya adalah yang nampak oleh mata kita, dan kalau rusak atau ada penyakit, dokternya banyak dan tempat untuk perawatan juga banyak. Yang biasa kita ngerawat bagian wajah itu biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu ya? Ini ibu-ibu ada di atas ya? Banyak, alhamdulillah. Ibu-ibu pengen ngerawat mukanya, mungkin udah rade, apa namanya itu? Keriput. Ada yang namanya itu istilah tanam benang. Dikencengin lagi. Atau kalau mukanya rada kusam, kurang glowing begitu kalau kata anak sekarang, itu bisa ada treatmentnya, ada facialnya. Rambutnya kurang cakep, bisa dicakepin, bisa dirapihin, semua ada. Kita keluar dari gang ini nih, banyak gak salon-salon yang menyediakan itu semuanya? Banyak. Kurang wangi, banyak minyak wangi. Kurang rapi, banyak pakaian kita, banyak toko-toko yang menjual pakaian untuk bisa memperindah kita punya badan secara zahir. Tapi secara batin, entar dulu. Enggak semua tempat bisa membersihkan atau juga memperbaiki kita punya penyakit dalam batin kita. Dalam batin kita ada yang namanya mudghah, yaitu hati kita. Nah, Al-Imam Sayyiduna Abdullah Al-Amtaqi ini mengatakan, dawaul qalbi khamsah, obatnya hati ada 5. Kadang bisa rusak kita punya hati. Apa rusaknya? Oh, banyak penyakitnya hati. Kalau tadi secara zahir, secara fisik, kita mungkin punya penyakit fisik, banyak dokternya, banyak kliniknya. Tapi tatkala hati kita yang rusak, hati kita yang sakit, di mana kita berobat? Nih Al-Imam Abdullah Al-Amtaqi ngasih pesan nama kita. Obatnya ada 5. Pertama apa? Ujalla satu sholihin, duduk bareng orang-orang soleh. Alhamdulillah, masih banyak orang soleh di sekitar kita. Masih banyak majlis-majlis salim di sekitar kita. Masih banyak tempat-tempat zikir di sekitar kita. Datangin mereka. Jangan sampai kita kurang adab ketika duduk bersama orang-orang salihin. Lihat bagaimana para sahabat ketika berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngelihat di hadis baginda Rasul, kadang-kadang itu hadis meriwayatkan, ya Rasulullah, dullani ala amalin, ya Rasulullah awsini, ya Rasulullah ayyul a'mali afdal indallah, ayyul amali ahabbu ilallah. Setiap kali sahabat berjumpa dengan Rasul, ketemu, tidak menyia-nyiakan perjumpaan yang sangat indah. Tapi para sahabat itu mereka meminta, kalau enggak beri nasihat, beri wasiat, kabarin, akhbirni, tunjukin kepada saya, kabarin kepada saya. Gak kayak kita sekarang ketemu orang alim, ketemu habaib, yang kita pengen pertama kali ngapain? Foto, selfie kita, bip, selfie bip. Habibnya lagi ngunyah makan. Iya lagi pada ngunyah, makanya menjadi aib. Guru kami Syekh Yusri Al-Hasani hafizahullah, seorang masyaikhul Azhar yang sering datang ke Indonesia, beliau mengatakan, hati-hati ame 2 aib nih yang sering kita sia-siain atau sering kita lupain nih 2 aib. Apa itu? Jangan pernah fotoin kiai lagi makan.
atau guru lagi makan, dan jangan pernah fotoin saudara kita lagi tidur. Kenapa? Ini dua kondisi ini kita nggak bisa ngatur raut wajah kita. Pernah nggak bapak-bapak dipoto sama orang lagi nyuap tapi mulutnya kegedean? Kiai lagi makan dipoto, jangan, aib, izin. Ntar di-share, ditaruh di status WA-nya, terus dikomentarin sama orang, tuh lapar amat tuh, jadi salah. Dicaci ulama-ulama kita, dikatain ulama kita gara-gara siapa? Gara-gara kita. Nggak pantesin itu foto kiai lagi nyuap atau lagi ngunyah. Kalau lagi ngunyah kagak ada yang cakep kita. Kalau nggak percaya, ntar buka puasa sambil depannya kaca, ngunyah, mulut kita jelek banget. Apalagi makan daging karet, udah dah. Kunyah sono, mental kiri gigit, mental kanan. Mulut kita dipoto jelek, nggak ada yang cakep. Hati-hati. Yang kedua, lagi tidur. Lagi tidur apa lagi kita? Jangan sampai saudara kita lagi tidur, kan biasa kita ini malam ada tadarus, Ustaz ya. Ada tadarus nih, sama Ustaz ini ada tadarus. Biasanya teman kita tidur dipotoin. Mulut kita kan nggak ketahuan lagi ngapain. Tangan kita kemana juga kita nggak tahu. Dipotoin itu. Hati-hati nih. Ya, jangan sampai kita meremehkan begini. Kenapa nih? Lagi tidur begini. Atau lagi liuran dipoto. Jangan biarin orang tidur, namanya orang tidur. Itu mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang sholihin. Jangan sampai ketika mereka masih ada kita menyia-nyiakan, tapi tatkala mereka meninggal dunia kita sok paling sedih. Ya Allah, almarhum udah meninggal aja, belum sempat ngaji. Kemarin kemana? Udah berapa banyak guru kita yang dipanggil oleh Allah, terutama ketika masa COVID 2 tahun yang lalu. Ya Allah, berapa ratus guru kita dipanggil Allah, berapa banyak para habaib kita dipanggil Allah Ta'ala. Kalau seandainya hati kita nggak bergetar untuk menuhin majelis-majelis ta'lim, berarti ada yang salah dalam hati kita. Ayo dah, mumpung masih banyak, duduk bersama orang-orang salihin. Bulan Ramadan pengajian ditutup, diganti dengan model kayak begini nih. Dengan model kayak begini, ada tausiah, ada entar kajian zuhur, ada buka puasa. Enak Ramadan mah nikmat. Sahabat kita mau gerakin badan kita, nikmat aja bawaan. Bisa hidup kita Ramadan nggak megang duit, bisa nggak? Sahur, ada yang bagian sahur nggak? Ada, asal kita mau jalan aja. Ntar buka puasa banyak nggak yang ngasih takjil? Banyak. Sembayang, habis pulang sembayang biasanya ada tausiah, ada snack nih. Kadang-kadang mindok lagi, ada lagi tuh sisa bukaan yang belum kelar habis dimakan lagi. Kita bisa hidup Ramadan nggak ngeluarin duit. Yang mana kita nggak bisa tuh ketika hidup selain bulan Ramadan. Ngeluarin duit kita buat makan doang. Tapi Ramadan bisa kita. Itu pertama, untuk mengobati hati yang pertama, duduk bersama orang-orang soleh. Yang kedua, qiraatul Quran. Nah, ini bulan Ramadan menjadi mulia karena turunnya Al-Quran di bulan tersebut. Udah paham udah bacaan Quran. Udah banyak guru-guru kita yang menyampaikan bacaan Al-Quran. Tapi ingat, tadarus kudu punya guru kita. Ya, kalau baca bareng-bareng mah, kalau baca bareng-bareng bawaannya bener mulu. Apalagi baca sendiri bawaannya bener mulu ya. Iya. Jamaah punya HP. HP-nya ada YouTube. Buka YouTube, mau korek model mana ada di YouTube. Kiai Haji Muhammad ZA testel, nyalain. Wah, indah nggak suaranya? Indah. Apa yang dibaca enak sama beliau, kita ngikutin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muammar baca kita ikutin, perasaan suara kita sama beliau. Perasaan gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sampai sore aneh. Bareng coba matiin tuh MP3-nya, YouTube-nya matiin, kita baca sendiri. Jangankan orang, kita aja gede sama suara kita. Makanya kudu ada guru. Kalau baca sendiri bawaannya bener, kita baca Quran.
Al-Fatihah, ya Allah, dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima salat seseorang kecuali selama dia tidak membaca Al-Fatihah. Makanya Fatihah menjadi rukun salat, menjadi gacoan nih. Kalau seandainya Fatihahnya kagak benar, bagaimana surah yang lain? Ini Ramadan mengajarkan kepada kita, ayo kita sama-sama mengkaji lagi Al-Quran. Banyak majelis-majelis Quran, datengin. Kita tadarus, silakan tadarus. Kaji, ada tafsirnya, ada tadabbur ayatnya juga ada. Sekedar membaca juga bisa. Setoran. Bedain mana hamzah, mana ain, mana ha, mana ha, mana kha, mana gha. Itu kadang-kadang itu baru huruful halq, itu baru huruf izhar doang, kita udah keder. A'u, zu, zal ketemu zai beda lagi. Itu mutamathilain. A'u, au. Kadang kita sering ya mau fase gitu ketemu sama orang, jazakumullah Ustaz. Itu kalau ngaji baru bisa nyebut jazakumullah. Kalau nggak bisa ngaji, jajakumullah. Siapa yang ngajarin jajakumullah? Lo jajami harga yang ada. Jajakumullah orang ngaji. Kadang-kadang yang tua malu ngaji bareng anak muda. Biasanya kalau pengajian Quran rada jarang yang awet. Kenapa? Mulutnya lemes. Ngaji lekaran begitu, gurunya satu lekaran ada 5 begitu. Ayo baca, temenan tuh semuanya. Tuh kencengin suaranya. Lu ngomong doang gede, gila baca Quran kecil suaranya. Besok nggak ngaji tuh deh. Baca diseret kata gurunya. Orang guru kita kan dulu guru Quran pada megang rotan. Saya masih diajarin, masih ngerasain ngaji Quran dipukul ke rotan, masih ngajarin, masih merasain ke saya. Rasa gitu debu. Salah. Padahal guru kita merem. Ditahu tuh salahnya kita. Panjang pendeknya, hukum nun mati dan tajwid, hukum nun mati dan tanwinnya di ilmu tajwid tahu. Mat-matnya panjang, kurang. Nah, Ustadznya tidur. Nggak tidur didengerin. Ngaji yang nanti dikatain lemes, akhirnya bubar tuh pengajian. Apalagi kalau gurunya udah bilang besok bawa duit minyak ya, duit minyak dulu bilang, bukan duit lampu, duit minyak besok ya, awal bulan bawa duit minyak berapa ya Ustaz? 1.500, kadang dateng. Kita kadang-kadang kurang adil juga sama anak, giliran pengen panggil guru Al-Quran kan ditanya, Ustaz saban pertemuan berapa duit biasanya? Ada guru yang ikhlas bilang berapa aja dah, nggak enak begitu. Bener berapa aja? Saban pengajian 15.000 dikasih tuh Ustaz. Mana rumahnya di Bojong. Ngajar di Kebalen, dari Bojong ke Kebalen 15.000, 10.000 beli bensin pertalite seleter, 5.000 buat beli takjil. 15.000. Tapi giliran Ustaznya ditanya begitu, Ustaz berapa kali, berapa saat sekali pertemuan, dijawab sekian ratus ribu, mahal amat. Tadi nanya. Giliran kita ngajarin, nyokolain anak, ngelesin anak, ilmu geografi, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa yang lainnya, matematik, belasan juta. Pontang-panting kita cari biar tuh anak bisa les. Tapi giliran Quran, apakah diantara kita yang pontang-panting nyari duit buat bayar guru Quran? Ini kurang adilnya kita. Padahal fase banget tuh guru, bayar 15.000 sekali ngajar. 15.000, Pak, 15.000 dapat apaan? 15.000. Rumahnya di Bojong, sono naik motor Supra lagi. Ngenestiwan udah geter, stang udah geter, ya Allah. Kadang-kadang kita kurang adil. Ayo sama-sama kita persiapkan generasi selanjutnya nih. Kalau seandainya anak kita nggak bisa baca Quran, malu dan gagal kita jadi orang tua. Dan juga kalau seandainya anak lebih fasih gerakan TikTok daripada gerakan sholat, gagal kita jadi orang tua. Saban joget bisa banget, tapi giliran suruh sembahyang, diriin kaki ketika sujud susahnya bukan main. Sedekat narok kiri di bawah, kanan di atas. Belajar sama guru kita, letaknya di mana? Ma bainal surrati wal sodri, antara dada sama perut kita, taruh begini. Enak.
Susahnya bukan main, kiri di atas, takbiratul ihram, tapi giliran joget, Masya Allah, bisa banget deh joget. Padahal cuma lihat tutorialnya doang tuh, itu dijoget, diberi kagak malu. Giliran suruh sembahyang, malu diliatin, joget kagak malu dia. Na'udzubillah min dzalik. Tilawatul Quran yang ketiga, sedikit lagi dah tuh, 5:30 udah. Hari Minggu mau jalan-jalan kemana? Yang ketiga, ikhla'ul batan minal haram. Kosongin kita punya perut daripada yang haram. Ramadan dan puasa mengajarkan kita, jangankan yang haram, yang halal aja kudu kita perhatiin. Alhamdulillah kita masih banyak makanan-makanan yang halal. Karena kita bakal digerus terus nih anak-anak kita. Nih, jamaah nih kalau keluar dikit banyak makanan apa di depan? Restoran apa di depan? Korea mulu. Anak sekarang doyanin tuh yang pakai gochujang apa namanya saya nggak tahu dah tuh. Yang main bakar-bakaran, suruh bayar mahal, masak sendiri kagak enak, ngomel. Kan masak sendiri katanya. Bakar-bakaran. Dan anak-anak kita nih, keluarga kita nih, orang tua kita kadang-kadang disuruh dijejelin. Kumpul nih cucunya, mau makan apaan? Beli pizza atau beli apaan? Enggak, ntar kita bakar-bakaran. Akhirnya emaknya suruh goreng, masak apa itu, barbekyuan gitu tuh. Suruh makan nyaknya udah kagak ada giginya, suruh makan begituan kan repot urusan. Anak-anak sekarang doyan makan begitu, pedes-pedes. Boleh dia hasil dari laut halal, tapi bagaimana urusannya? Halalan tayyiban. Halal apanya? Bahan bakunya. Dari mana dia dapatnya? Dan juga cara pengolahannya. Berapa banyak? Enggak semua ya. Berapa banyak masakan-masakan yang dipakai angcu atau arak beras? Atau berapa banyak tukang nasi goreng? Nasi goreng halal nggak? Halal. Cuman pakai apa itu? Marus apa? Itu yang darah beku, katanya biar gurih. Berapa banyak orang yang makan sama makanan daging, tapi ada mirinnya. Arak Jepangnya tuh masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Konsep makanan dalam Islam bukan hanya mengenyangkan kemudian menjadi sumber energi setelah selesai dibuang, enggak. Tapi dalam Islam makanan menjadi media untuk pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Dari makanan tersebut akan numbuh sel-sel, apabila itu halal bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana ketika saya diijazahkan, ketika saya datang bawa anak ke salah satu muridnya Syekh Yasin Muhammad Ibn Isa Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin, namanya Syekh Zakaria, saya datangin tempat tinggalnya waktu itu ketika lagi ngisi kajian ada di daerah Kalibata. Kata beliau, jangan sekedar nyusuin anak, tapi kalau bisa mulutnya si ibu itu berlafzul jalalah, mengatakan la ilaha illallah, kemudian istighfar, kemudian selawat. Kenapa? Karena air susu bukan hanya dia mengenyangkan kemudian jadi daging, enggak, tapi juga memberikan sel-sel dan juga syarat-syarat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu metode makan di dalam Islam. Makanya kita puasa itu jangankan yang haram, yang halal aja ada patokan waktunya. Ntar nih maghrib jam 6:04 atau jam 6:03, ketika kita lihat televisi kita setel, oh Indosiar azan langsung makan, enggak, cari TV yang lain. RCTI bagaimana? MNC bagaimana? Udah 3 baru makan. Kenapa? Takut banget keliwatan atau kecepatan. Kalau udah kecepatan bawaannya sayang-sayang, ya Allah udah puasa dari pagi, timbang azan doang ternyata azannya kecepatan. Yang enak di mana? Yang enak di masjid sudah. Di masjid aja masih nungguin TV lucunya itu. Ya kalau kita lagi buka puasa bersama tuh, asyhadu alla ilaha TV masjid tuh tit 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 tit, tak dulu waktu gitu. Nah, kemarin-kemarin azan biasa aja nggak pakai tak dulu. Giliran buka tak dulu. Tetangganya telepon, gimana TV? Udah, ayo makan. Begitu. Ya, ya Allah. Ikhla'ul batan minal haram. Kosongin kita perut nih. Karena mukmin yang sejati itu an yahtamma fi amri batnih, dia kudu memperhatikan urusan perutnya. Keempat dan kelima masih ada kaitannya, yaitu qiyamul lail wa tadarru' inda subuh. Qiyamul lail alhamdulillah kita gampang sekarang qiyamul lail ya. Kenapa? Mau sahur.
Bangun jam berapa? Jam 4. Keburu gak tahajud? Keburu. Makan, habis itu wudhu di sholat bisa, atau wudhu sholat baru makan sahur bisa. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah bisa qiyamul lail yang mana tahajud di bulan lalu, di bulan-bulan selain Ramadan. Susahnya bukan main. Kalau nggak ada bola kita nggak bangun. Kalau nggak ada bola kita gak bangun. Tapi alhamdulillah sekarang jam 4 bangun, alhamdulillah. Apalagi bini kita udah pada bangun, setengah 3, setengah 4 udah pada bangun, udah pada di dapur, udah bangun qiyamul lail minimal 2 rakaat dah, kan witir udah habis tarawih. 2 rakaat dah cukup, cukup 2 rakaat. Kalau lagi semangatan dikit 4, jangan langsung 8, ntar capek. Wah, Ramadan nih tahajud 8 rakaat, besok kemarin udah 8. Itu kadang-kadang gitu. Dan setan dalam kitab Risalah Mu'awanah, Imam Hatim mengatakan setan itu paling demen iming-imingin kita untuk meraih amalan yang paling tinggi duluan. Padahal kita nggak dianjurkan oleh baginda Rasul, tapi mulai pelan-pelan. Selawat 10 dulu, naik 20, naik 30 terus. Selawat 1000, setan, ayo 1000. Akhirnya baca selawat 1000, Allah. Akhirnya besok kecapean, sebulan gak selawatan lagi. Sama kita ibadah, nanya. Kebanyakan kita kalau ngaji, kebanyakan sekarang nih, bukan orang sini, bukan, kebanyakan nanya, Ustaz, sholat duha yang afdol berapa Ustaz? Udah 4 aja. Enggak Ustaz, yang afdol, kita pengen yang afdol 8. Oh 8 banyak juga ya, tadi nanya banyak juga. 2 nggak apa-apa Ustaz, 2 Ustaz. Iya dah 2 nggak apa-apa, ngapain nanya. Kadang-kadang kita nanya sesuatu yang memberatkan kita, kan nggak boleh kita. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan nanya sesuatu, kalau dijawab ke pertanyaan bikin repot. Kayak pertanyaan Bani Israel. Kalau seandainya itu Bani Israel udah menjalankan perintah Nabi Musa, potong tuh sampi, selesai. Kita nanya warna apaan? Warna apaan? Habis itu warna apaan? Kelaminnya betina atau jantan? Ini dikasih tahu sama Nabi Musa, ini warnanya apaan? Kuning. Kan susah nyari sapi kuning. Coba kalau seandainya kurban kayak begitu. Ya, ini dia Masjid Nurul Yakin mengatakan menerima dan menyalurkan daging kurban, hewan kurban. Itu panitia API yang nentuin, sampingnya kudu limosin, kudu simental, atau kudu PO, peranakan ongol, atau kambingnya kudu kambing sound the ship, atau kambing marino, apa sih yang marino ya, atau kambing-kambing etawa. Terserah mau masukin kambing Jawa masuk, mau domba juga silahkan, mau kambing kacang yang kurus banget silahkan, mau sapi yang model bagaimana silahkan masuk. Itu Bani Israel, dia nanya dikasih jawaban sulit. Udah gitu nanya kelaminnya apa, warnanya apa, terus yang terakhir tanya apa, yang piara di kandang apa dilepas. Piara di kandang apa dilepas? Ayam kampung. Ayam kampung sekarang bukan ayam kampung ya, ayam kampung tapi piaranya di kandang. Kalau ayam kampung bener kan piaranya dilepas. Yang enak, yang gurih, yang tuh, yang ini di kampung ayam kampung tapi ditaruh di kandang sampai ke boiler juga. Ya mulai lewat tadarus di subuh nih kayak begini nih, kita tundukin pandangan kita. Ya i'tikaf kita nih pagi-pagi jangan sampai ngelewatin. Makanya sedekah yang terbaik adalah sedekah pada waktu pagi. Ya, baru tanggal 4 Ramadan. Masih banyak Ustaz, masih banyak, nggak usah pakai bercandaan lama itu. Ya Allah, lebaran tinggal 26 hari lagi. Itu bercandaan orang dulu tuh. Tiap tahun ketemu begitu ya. Lihat kan status kemarin waktu pertama kali tarawih, alhamdulillah lebaran tinggal berapa hari lagi. Ya. Orang dari dulu, dari zamannya pitung ngojek sampai gini hari, bercandain tuh mulu. Yang lain apa yang lain? Udah berapa juz nih sekarang? Kan begitu cakep ya. Yuk sama-sama dah. Tengok kanan kiri kita. Ini kalau saya ngomong begini, saya kalau lagi tarawih, saya bilang tengok kanan kiri. Siapa di antara kanan kiri kalian yang pol sampai malam 30? Ayo, ada berani janji nggak? Aduh kelingking. Ayo kita pol sampai malam 30. Nggak ada. Kenapa? Karena ganjarannya nggak ada materinya. Kalau seandainya Masjid Nurul Yakin taruh tuh yang full umroh penuh nih masjid. Terawih, yang saya bilang, kalau seandainya nih yang full dapat umroh, saya juga bayang kemari. Tahu kan narik-narik dah, kan narik-narik mah, ini bayang kemari. Kenapa? Nah umroh sekarang 35 juta.
35 juta, Masya Allah, tabarakallah. Ayo, kalau saya ada materinya, yang bolong 3 dapat motor Vario, yang bolong 5 dapat TV LED, penuh. Tapi karena ganjarannya enggak ada materinya, enggak berbentuk dan tidak kelihatan, makanya susah kita dan enggak berani ngambil janji. Ya udahlah, bagaimana ntar aja, bagaimana ntar kalau kita. Ayo terawih sampai malam 30, ya ntar dah, gue takutnya mudik atau capean segala macam. Kita sama ibadah bisa nego kita kalau sama ibadah, tapi kalau sama duit enggak urusan. Kalau sama duit enggak ada urusan. Dapat 1 juta dikasih lagi 2 juta, tapi kudu jemput ke Bojong, jalan nggak? Jalan. 2 juta ke sono, Bojong, jalan nggak? Jalan, nggak ada kompromi. Macet, capek, bodo amat, duit. Tapi kalau pahala sholat, pahala ibadah, oh udah dah, cukup dah, yang ada aja tuh gitu tuh. Daripada dia kagak, mendingan gue. Ya walhasil, ayo sama-sama nih, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Ya mudah-mudahan kita doain orang tua kita, guru-guru kita sampai panjang umur, sehat walafiat. Allah kuatin pengurus masjid, ya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para umat Sayyidina Muhammad SAW. Doain biar para sehat pengurus. Ya, yang nyalain lampu siapa nih kalau bukan pengurus? Merebot pada yang hidupin mesin air segala macam. Ya, repot kita kalau merebot, hilang atau sakit repot. Yang biasanya nyapuin di depan gak ada, berserakan sampah. Sama repotnya kita nyari guru lekar. Kalau gubernur belum turun, udah banyak yang mau gantiin. Presiden belum turun, banyak yang gantiin. Nyari guru lekar susahnya bukan main. Gurunya bisa, pengurusnya ogah. Pengurusnya mau, gurunya nggak bisa. Setahun berhenti pengajian, gak ada. Kenapa? Kagak cocok, sono aja. Kagak bisa, aneh malam Kamis. Itu pengajian apa, Ustaz? Kalau biasa, Ustaz? Malam Jumat, malam Selasa. Contoh orangnya yang ngajar dan meninggal dunia, nyarinya repot. Lo ganti fulan, enak tuh ngajarnya, panggil sono dah, kita mau ngelamar. Ustaz tolong ngajarin kita nih, gantiin fulan. Aneh nggak bisa malam Jumat, nggak bisa malam Selasa. Terus gimana dong, Ustaz? Nah, gimana dong, Ustaz? Ya, nggak bisa. Yang mana aja tuh fulan, itu kayaknya malam Jumat kosong dah dia, habis maghrib, adanya habis isya. Ah, nggak enak, Ustaz. Pengurus yang ogah. Nggak enak, Ustaz, dia ngajarin kaku. Kaku emang kata layangan, arku layangan kaku. Ya Allah, kadang-kadang gitu susah banget nyari guru lekar, meninggal atuk nyarinya susah banget. Ya, yang ada kita sia-siain, yang udah meninggal kita, ya Allah nggak pakai meninggal, emang wayahnya meninggal. Ya Allah, ya kita doain guru-guru kita yang masih ada nih biar panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita juga, ya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah, dan udah meninggal dunia nih. Banyak guru-guru kita yang pernah mengisi tempat ini udah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan, terima amal ibadahnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Saya juga nerusin, saya punya orang tua kemari, nyambungin silaturahim, saya punya orang tua kemari. Ya dulu mungkin mengisi tahun berapa saya nggak tahu dah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah saya bisa nyambungin silaturahim. Mudah-mudahan senantiasa Allah kumpulkan kita dunia bersama guru-guru kita, dan juga Allah kumpulkan kita bersama guru-guru kita nanti di akhirat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.